Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Imam Nur Hakim dari kelas 12 AKL 2 akan mempresentasikan maupun menjelaskan sedikit mengenai sumber dan jenis pendapatan desa. Baik, pendapatan desa sendiri adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan rekening desa adalah rekening tempat menyimpan uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. Selanjutnya, sumber pendapatan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tepatnya pasal 72 ayat 1, dikatakan bahwa sumber pendapatan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendapatan asli desa. Yang kedua, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten, atau kota. Yang keempat, alokasi dana desa yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten ataupun kota. Yang kelima, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Yang keenam, dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Yang ketujuh, yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Klasifikasi dan jenis pendapatan desa dilihat dari postur APBDes sebagaimana diatur Permendagri 2018 pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa pendapatan yang ada di desa itu diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan. Klasifikasi pendapatan menurut kelompok sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendapatan asli desa atau PAD. Pendapatan ini murni upaya yang dilakukan oleh desa untuk menambah penerimaan yang kemudian dimasukkan ke dalam rekening kas desa. Pendapatan asli desa sendiri terdiri dari beberapa jenis dan objek pendapatan. Yang pertama, hasil usaha desa, antara lain bagi hasil BUMDes. Yang kedua, hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pendiaman umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Yang ketiga, swadaya, partisipasi dan gotong royonglah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Dan yang keempat, yaitu pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer bersumber dari dana yang berasal dari pemerintahan pusat, provinsi, ataupun kabupaten yang dilakukan melalui transfer dari rekening kas pemerintah menuju rekening kas desa. Terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, dana desa. Yang kedua, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten, atau kota. Yang ketiga, alokasi dana desa. Yang keempat, bantuan keuangan dari APBD provinsi. Dan yang kelima, bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota. Ketiga, pendapatan lain. Pendapatan yang diterima desa yang bersumber dari kerjasama desa, dana CSR, bunga bank, hibah, dan lain sebagainya yang sah. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama, penerimaan hasil kerjasama desa. Yang kedua, penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di desa. Yang ketiga, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Yang keempat, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan. Yang kelima, bunga bank. Yang keenam, pendapatan lain. Dan yang ketujuh adalah pendapatan lain desa yang sah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.